Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dianisa Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah yang berjudul Filsafat Ilmu, dan materi yang akan kita bahas yaitu adalah 3 fondasi dalam filsafat ilmu. Ya, apa saja itu? Bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Oke, mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi yaitu adalah menentukan ilmu apa yang akan kita bahas ya, ilmu apa yang akan kita teliti. Kita cari tahu arahnya kemana ini, mau apa ilmu yang kita teliti, seperti itu. Misalnya, apakah itu sesuatu yang nyata, bisa itu suatu bentuk atau sifat objek kajian ya, seperti itu. Misalnya nih, dalam ilmu biologi kita menjelaskan tentang makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Ada pengertiannya apa? Makhluk itu kan ada 3 ya, misalnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita jelaskan di situ, kita cari tahu. Dan yang kedua misalnya ada fisika. Nah, dalam fisika ini kita misalnya membahas tentang energi. Ada energi apa saja yang ada di muka bumi ini? Banyak sekali energi dalam muka bumi ini, kita jelaskan pengertiannya, mencari tahu. Dan ketiga misalnya ada sosiologi. Nah, di sini kita ambil kajian tentang kehidupan sosial manusia, bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana manusia bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Yang kedua itu adalah epistemologi. Kan tadi kalau ontologi itu menentukan ilmu yang akan kita bahas ya. Jika sudah nih, udah tahu nih mau bahas apa. Nah, di epistemologi kita bisa membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut ya, bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dan metode apa yang digunakan, dan bagaimana suatu pengetahuan itu dapat dianggap benar ya, karena kalau suatu ilmu tanpa dilandasi dengan sebuah kebenaran, maka itu akan menjadi sebuah kebohongan, dan kebohongan itu bisa merugikan orang lain, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu yang pertama dengan observasi yang kita pengamatan secara langsung. Kita datang ke tempat, kita catat nih objek yang mau kita teliti, seperti itu. Yang kedua itu adalah penelitian ya. Dalam penelitian kita itu mencari informasi secara sistematis, kita ulik informasi ya, untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu ada eksperimen ya. Eksperimen itu apa? Eksperimen itu yaitu percobaan yang dilakukan untuk membuktikan suatu teori atau hipotesis ya. Misalnya nih, kita mau membandingkan 2 tanaman A dan tanaman B. Ya, tanaman A kita beri pupuk, tapi tanaman B kita biarkan, tidak usah diberi pupuk. Lalu tapi kedua tanaman tersebut kita siram air nih, sama-sama disiram air. Nanti beberapa hari kemudian kita bisa lihat nih apa perbandingannya, apa bedaannya. Jadi seperti itu ya, cobaan eksperimen. Dan yang keempat itu adalah analisis data ya. Di sini itu yaitu proses mengolah dan memeriksa hasil pengamatan, hasil penelitian ya. Kita dari yang tadi kita sudah teliti atau observasi, kita kumpulkan datanya, kita susun secara rapi dan sistematis, barulah dari situ kita bisa menarik semua kesimpulan. Jadi misalnya ada orang yang bertanya nih, apakah ini ilmu ini benar apa tidak, ilmu yang kita kaji itu apa keberadaannya benar atau tidak. Nah, kita tidak usah takut karena kita sudah punya data-datanya, seperti itu, data yang benar. Dan yang terakhir itu ada aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi itu adalah manfaat, tujuan penggunaan ilmu, nilai, dan etika ya. Jadi pertama ada manfaat. Manfaatnya apa nih? Manfaat ilmu yang kita cari itu apa manfaatnya, lalu untuk apa tujuannya, untuk apa. Misalnya ya, contohnya seperti ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu ada internet misalnya, digunakan untuk mencari informasi dan belajar, seperti AI ya kan. Zaman sekarang itu udah banyak AI. Jadi kayak kita di mahasiswa, guru-guru ya, dosen, murid, kita bisa dibantu oleh teknologi, oleh AI itu dalam mencari sebuah informasi dan membantu dalam pekerjaan ya. Lalu ada
nilai dan etikanya. Jadi selain manfaat dan tujuannya, aksiologi itu juga membahas tentang nilai dan etikanya. Ya, dia mengingatkan bahwa ilmu itu harus digunakan dengan baik dan benar, karena kalau tidak tadi bisa merugikan orang lain, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya 3 poin yang saya sudah jelaskan tadi itu sangat berpengaruh dalam filsafat ilmu ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menjadi 3 fondasi dalam filsafat ilmu, karena ontologi itu menentukan apa yang dipelajari, epistemologi itu menentukan bagaimana cara kita memperoleh ilmu, ya caranya bagaimana, dan yang ketiga aksiologi itu yaitu menentukan manfaat ilmu. Jadi ketiga ini mempunyai keterkaitan yang sama ya. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.